يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأن Nama siapa yang tidur walam yusolli sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Yang tadi tak sembahyang subuh, nah itu tertulis di sini, toilet setan. Sebelumnya dari malam saya niat sholat subuh, tapi saya bangunnya jam 6 pagi waktu setempat. Apakah masih boleh sholat? Ini bukan menanya, menawar. Kalau maghribnya jam 6 lewat 4, kalau maghribnya jam 6 lewat 4, kurangi 15 menit. Begitu cara mengukur isyraq. Boleh sholat sunat isyraq itu 15 menit lewat surut. Surut matahari terbit. Surut matahari terbit. Jadi kalau begitu, surut matahari terbit di Tanjung Pinang jam 5.50. 5.50 tambah 15 menit baru boleh sholat sunat isyraq jam 6 lewat 5. Itu jam kita ini imsak ada tapi isyraq tak ada. Cara mudah untuk isyraq, tengok maghribnya jam berapa maghribnya, begitu boleh isyraq. Kalau maghribnya jam 6 lewat 4, maka boleh sholat sunat isyraq jam 6 subuh lewat 5. 15 menit sebelum itu subuh sudah habis. Maka di Tanjung Pinang untuk saat ini subuh sudah habis jam 5.50. Kawan, bangun jam 6. Ini kencing toilet setan juga. Oleh sebab itu jangan sampai tak sholat subuh. Bangun sholat subuh walaupun lambat jam 5.30. Ada waktu 20 menit lagi, jangan langsung sholat subuh, tapi qabliyah subuh. Karena qabliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Usolli sunnata subhi rak'ataini qabliyatan. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Baru iqamat, baru sholat subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh walaupun terlambat. Saya selalu ketiduran tak dapat sholat subuh. Orang yang tak sholat subuh karena ketiduran ada hadisnya. Nama siapa yang tidur walam yusolli sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Yang tadi tak sembahyang subuh, nah itu tertulis di sini, toilet setan. Makanya ceramahnya harus terus diamalkan. Balik dari sini, pergi ke toko jam di Tanjung Pinang, cari dia. Mbak, apa jam yang paling mantap di sini? Nah, ini satu. Tanya dia, ada tak jam yang bisa menyipak? Asal jam 5 menyipak dia, lemah. Ibu-ibu yang membangunkan lakinya, rahimallahu mura'atan, Allah mencurahkan rahmat pada laki-laki, aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya untuk sholat subuh. Bangun mama bangun. Kan tweet bangun. Jaga-jaga sudah dibangunkan baik-baik tadi. Bangun ibu. Tapi sekarang tak jelas lagi dunia ini, Ustaz. Tak siapa yang membangunkan, tak siapa yang dibangunkan. Ibu itu pula yang membawa air setimba. Bangun. Yang aslinya kalianlah laki-laki yang membangunkan perempuan. Tak satu dua perempuan mengadu melapor, Ustaz, kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia. Dia PNS golongan 4A, gajinya banyak, tunjangannya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ternyata setelah nikah sama dia menderita, Ustaz, macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Habis
besok pagi masak sarapan, ibu nyanyikan lagu itu. Walaupun sampai ngacau tuh. Walaupun oh nyindir lagu ya? Aku tak ada nyindir. Ini lagu Ustaz Somad semalam waktu di masjid. Ustaz, apa sah laki-laki sholat di rumah tapi tak di masjid? Laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Laki-laki sholat di masjid. Ini masjid kota Tanjung Pinang dibangun tapi tidak sesuai lagi dengan kota. Tidak sempat lagi bisa dilebarkan. Parkir sudah sulit, masyarakat tertampung lagi. Makanya mesti dibangun nanti di lokasi yang baru, masjid yang lebih besar lagi. Amin. Yang ini tetap ramai, yang sana tetap ramai. Tengoklah, tak muat lagi orang sholat. Orang Tanjung Pinang ini kaya-kaya, tiang masjidnya emas. Luar biasa. Orang susah menjadi emas. Laki-laki di Tanjung Pinang tak ada yang pakai emas, karena mereka mau menunjukkan kaya yang bukan dengan cincinnya, tiang masjidnya emas. Hebatnya lagi di Tanjung Pinang, walaupun tiang masjidnya emas, tapi jendelanya tak pakai kosen. Menunjukkan apa? Aman. Tanjung Pinang aman, tak ada pencuri. Kadang-kadang kita masuk ke salah satu masjid, kotak infak dicor. Kotak infak pakai rantai besi, pakai gembok. Sini aman. Coba tengok masjid, lampunya pula macam lampu masjid Nabawi. Luar biasa. Mas tak kuning. Apa maksud saya? Nikmat yang sudah besar ini maka dibalas dengan sholat berjamaah. Tapi rasanya mengajak orang Tanjung Pinang sholat berjamaah mubazir. Karena sholat berjamaah di Tanjung Pinang, coba tengok, melimpah ruah sampai tak muat keluar-keluar. Tengok itu yang di luar-luar yang berdiri itu juga dapat pahala sholat berjamaah. Kalau sholat layan tayanna. Mereka yang tak datang ke masjid, jangan ulangi lagi. Yang sholat di kantor, yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, jangan ulangi lagi, kata Nabi. Kalau kalian tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka. Nabi yang bilang, kalau kalian sholat di rumah, ku bakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah hotspot di TAK. Makin banyak rumah yang dibakar Nabi, berasap lagi. Ustaz janganlah sebut-sebut asap. Asap Tanjung Pinang ini kan dari kampung Ustaz juga. Aku tahu apa yang ada dalam hati. Seorang laki-laki pakai emas dalam sholatnya, apakah sholatnya sah? Emas itu bukan babi. Jadi dia bawa rantai babi baru Arab. Emas tidak. Emas kalau dipegang, wudu kita tak batal, sholat kita pun tak batal. Tapi Nabi mengharamkan pakai emas. Ini mesti paham. Emas kalau kita masukkan ke kantong, dibawa sholat, Allahu Akbar, sholat sah. Tapi memakai cincin emas haram. Bapak-bapak yang pakai cincin emas, buka sekarang dulu. Ada gunanya pengajian. Tak ada guna pengajian, nanti tak mubazir pengajian. Bapak-bapak yang sekarang pakai cincin emas, buka sekarang. Tak perlu tunjukkan, pelan-pelan aja kita. Buka masuk. Balik dari sini, jual. Kalau batunya sayang, simpan. Mana tahu batunya zamrud, kecubung, permata, ikan, simpan. Ambil batunya, ikatkan dengan perak. Cincin saya emas putih Pak Ustaz. Emas putih itu emas. Emas putih itu emasnya 80, nikelnya 5. Emas putih itu emasnya 80%, nikelnya 5%, peraknya 18%, peraknya 15%. Maka warnanya putih, tapi dia emas juga. Jadi kalau mau buat cincin, perak saja. Ini cincin perak. Batunya zamrud asli, mereknya Casio, Casio.
Tak pernah saya beli. Kalau sempatlah saya beli sekian puluh juta, lalu kemudian anak yatim tak sekolah, neraka jahanam tempat saya. Bisa pula anak yatim tak sekolah, cincin kita 30 juta. Pak, minta makan Pak, belum makan pagi, kata anak yatim di lampu merah kita. Alhamdulillah. Oleh sebab itu maka yang punya cincin emas, wahai Imam Syafi'i, kenapa laki-laki Islam tak boleh pakai cincin emas? Apa kata Imam Syafi'i? Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Aku makan pun payah, kau sampai hatilah pula pakai cincin emas. Matilah kau cepat, kata dia. Hancur hati dia. Itu alasan ulama dulu. Tapi rupanya sekarang setelah ditemukan emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer, penyakit tua sebelum masanya, penyakit lemah tak bertenaga. Banyak orang barat yang sudah kena emas. Lalu kami yang perempuan, Pak Ustaz, yang perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah menstruasi haid. Makanya kalau ada bapak yang haid, kepakailah. Ketika sholat subuh saya lupa baca kunut. Setelah salam saya baru teringat, apa yang perlu saya lakukan, Pak Ustaz? Sujud sahwi kalau engkau mazhabnya Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tak ada makin lagi atas. Terus saja sujud. Tapi video hamil punya fa'an warzuqni wa'afina wa'afini. Allahu Akbar. Subhanallah bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatu barakatuh salawatu. Sebelum salam sujud. Allahu Akbar. Subhanallah la yanam wa la yasud. Maha suci Allah yang tak tidur, yang tak lupa. Allahu Akbar. Duduk lagi. Sujud lagi. Sujud 2 kali. Allahu Akbar. Subhanallah la yanam wa la yasud. Allahu Akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu juga jadi imam. Imam lupa dua kunut dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, saya ikut tak apa? Ikut. Ini banyak juga makmum tak ikut. Imam sujud sahwi, dia diam. Assalam, kau kenapa tak bilang? Yang lupa kan dia, aku tidak. Ikut imam. Yu'ayal imam liyutam mawi. Yang tak baca kunut itu mazhab apa, Pak Ustaz? Hambali. Hambali sama Hanafi tak ada kunutnya. Makanya di Masjidil Arab waktu Bapak Ibu umrah kemarin ada pakai kunut subuh. Tidak. Masjidil Arab tak pakai kunut subuh karena imamnya mazhabnya Hambali sejak tahun 1924. Sejak 1924 mazhabnya Hambali. Sebelum itu maka itu mazhabnya Syafi'i. Terjadi revolusi King Abdul Aziz. Yang sekarang ini Salman bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Su'ad bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. Jadi sejak Abdul Aziz geng ini aja dia bermazhab Hambali. Sebelum itu dulu mazhabnya Syafi'i. Dulu mazhab paling besar di Makkah itu mazhab Syafi'i. Nama orang yang terakhir menjadi penguasa Makkah keturunan Nabi Muhammad namanya Syarif Aunur Rafiq. Aunur Rafiq. Aun pertolongan, Rafiq Allah SWT. Aunur Rafiq pertolongan Allah SWT. Saya telah selesai subuh. Setelah itu datang orang ngajak sholat lagi. Apakah boleh saya sholat lagi, Pak Ustaz? Ngajak-ngajak makan lah. Ngajak sholat. Kata orang sekarang, kalau ngajak-ngajak makan lah, apa pula ngajak sholat? Apakah ada tradisi zaman sahabat Nabi ngajak sholat? Ada. Hadisnya sahih. Nabi sholat di masjid. Selesai Nabi sholat di masjid, Nabi pulang. Sahabat tadi tak pulang, dia tetap di masjid. Lalu kemudian ketika dia sedang duduk, datang orang kampungnya terlambat sholat. Kata orang kampungnya, kami ingin sholat lagi tapi ingin ngambil berkah, kau jadi imam. Maka dia jadi imam, diulangnya sholat sekali lagi. Apa pelajaran dari sini? 3. Pertama, bahwa kita boleh sholat 2 kali. Sholat pertama menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua mencari fadilah, keutamaan. 2. Bahwa imam boleh sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Karena dia yang pertama tadi sholat wajib.
Yang kedua itu sholat dia terhitung sholat mencari fadilah sunnah, sedangkan makmumnya sholat wajib. Itulah dalil dalam mazhab Syafi'i, boleh imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Masuk kita ke masjid, ada nampak orang sholat, kita tepuk bahunya, kita pun sholat. Selesai sholat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya dek, tadi saya sholat tahiyatul masjid. Gak apa-apa pak, karena saya di belakang itu sholat wajib, karena dalam hadis boleh imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib menurut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, mengajak orang berbuat baik, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagaimana hukumnya? Oh ini udah. Nah, ini yang tiga ini sudah ada. Di akhir majelis mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Selama bekerja sebagai PNS ini dijadikan Allah segala amal kita ini bernilai ibadah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Fatihah. Kami bertawassul kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'ti rizquhu min kulli makan. Jadikan Tanjung Pinang negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari laut dan daratan ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Tanjung Pinang ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'adrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, keluarkan ke hadapan kami ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau dia masih jauh, maka dekatkan ke kampung halaman kami ya Allah. Allahumma ja'al a'malana ibadatan lana. Jadikan aktivitas kami masuk kantor, bekerja setiap hari itu bernilai ibadah, ikhlas karena Engkau ya Allah. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Tanamkan taufik hidayahmu ke dalam hati kami, pemimpin-pemimpin kami, sehingga kami dapat beramal dengan amal Kau cintai dan Kau ridhai ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup dengan su'il khatimah. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah, wa taj'al abna'ana wa banatina min huffatil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami di Tanjung Pinang ini menjadi anak-anak berbakti dan para penghafal Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Turunkan rahmatmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadikan Quran sebagai pembimbing, penerang, pencahaya, memberi hidayah bagi kami ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Quran sebagai penenang hati kami, wa dhiyaba husnina wa humumina wa humumina. Jadikan Quran sebagai penghalau gundah gulana susah hati kami. Allahumma inna